Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang kekongruenan dan kesebangunan. Wih, video baru nih. Pasti mantap. Jangan lupa like dan subscribe ya. Kali ini kita akan membahas tentang kesebangunan. Dalam kehidupan sehari-hari, misalkan ada sebuah benda, objek, misalkan di sini dicontohkan dengan bunga, kemudian dilakukan pemotretan 2 kali optical zoom. Optical zoom atau perbesaran optik sering dijumpai pada kamera. Fasilitas optical zoom pada kamera adalah berfungsi untuk memperbesar tampilan gambar. Jika gambar diperbesar 2 kali disebut dengan 2 kali zoom. Jadi fotonya akan menjadi 2 kali lebih besar. Seperti itu kira-kira contoh kesebangunan. Atau misalkan pada peta. Misalkan jarak dari Banjarmasin ke Batu Licin itu adalah 264 km. Padahal pada peta itu cuma beberapa sentimeter saja. Ini tidak sembarangan membuat peta, karena membuat peta memerlukan skala. Diketahui rumus skala adalah jarak sebenarnya dibagi dengan jarak pada peta. Sedangkan mencari jarak pada peta adalah jarak sebenarnya dibagi dengan skala. Dan mencari jarak sebenarnya adalah skala dikali jarak pada peta. Ini sudah kita pelajari di kelas sebelum ini. Kesimpulannya, kesebangunan adalah kesamaan perbandingan panjang sisi dan besar sudut antara dua buah bangun datar atau lebih. Jadi kesebangunan ini panjang sisinya boleh berbeda, tapi ada perbandingannya, tidak sembarang juga, dan sudutnya tetap harus sama. Syarat dua bangun yang sebangun adalah yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Kalau kemarin yang kongruen itu sisi yang bersesuaian sama panjang. Kalau kesebangunan sebanding. Kemudian syarat yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Syarat yang kedua ini sama dengan syarat kongruen kemarin. Jadi, semua bangun yang kongruen sudah pasti sebangun. Tapi kalau sebangun belum tentu kongruen. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh. 1. Selidiki apakah dua trapesium di bawah ini sebangun dan jelaskan. Ini ada 2 buah bangun trapesium beda ukuran. Sudut S 45, sudut D adalah 135 derajat. Yang pertama adalah kita mencari sisi-sisi bersesuaian sebanding. Kita lihat itu gambarnya terbalik. Jadi kalau kita balik gambar misalkan trapesium ABCD, kita balik akan sama bentuknya dengan trapesium PQRS. Jadi setelah kita balik maka kita dapatkan SR banding AB. Kita tahu SR adalah 16 cm dan AB adalah 8 cm, dan ini kita bandingkan. Kemudian kita sederhanakan 16 dan 8 sama-sama kita bagi 8, maka dapatnya 2:1. Sisi yang berikutnya yang sama adalah PQ dengan CD, yaitu 4 cm berbanding dengan 2 cm. Ini kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2 jadinya 2:1. Hanya itu saja yang dapat kita bandingkan, walaupun trapesium ini ada 4 sisi, tapi yang diketahui pada soal hanya 2 sisi. Kemudian kita mencari sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sebelum kita mencari sudut-sudutnya, kita harus ketahui dulu sudut trapesium masing-masing. Mulai dari trapesium PQRS, sudut S itu sama dengan sudut R, yaitu 45 derajat.
Kenapa? Karena trapesium PQRS merupakan trapesium sama kaki. Kemudian sudut P juga sama dengan sudut Q. Tapi tidak diketahui, maka kita cari dulu. Kita ketahui cara mencari sudut dalam sepihak itu adalah 180 derajat dikurang 45 derajat. Jadi langsung saja sudut yang mau kita cari itu 180 dikurang dengan sudut yang diketahui. Jadi sama dengan 135 derajat. Jadi sudut P sama dengan sudut Q yaitu 135 derajat. Ini kita simpan dulu. Kita lanjutkan dengan trapesium ABCD. Yang kita ketahui adalah sudut D itu sama dengan sudut C karena merupakan trapesium sama kaki yaitu 135 derajat. Kemudian sudut A dan sudut B juga sama. Kita mau mencari berarti sama 180 derajat dikurang dengan sudut yang diketahui yaitu 135 derajat. Jadi sudut A sama dengan sudut B sama dengan 45 derajat. Nah, sekarang kita sama-samakan besar sudutnya. Yang pertama sudut S sama dengan sudut A yaitu 45 derajat. Kemudian sudut R sama dengan sudut B juga sama dengan 45 derajat. Kemudian sudut P sama dengan sudut D yaitu 135 derajat. Dan sudut Q sama dengan sudut C sama dengan 135 derajat. Nah, dari dua syarat ini sisinya yang bersesuaian sebanding dan sudut yang bersesuaian sama besar, maka ini terbukti sebangun. Oke, lanjut contoh kedua. Sebuah foto diletakkan pada selembar karton yang berukuran 50 cm dikali 40 cm. Sebelum dipasang di figura, di bagian sisi kiri, kanan, atas, dan bawah foto diberi jarak seperti tampak pada gambar. Foto dan karton tersebut sebangun. Contohnya seperti ini. Ada foto ditempelkan pada kertas karton. Yang diketahui yang lengkap ukurannya adalah ukuran karton yaitu 50 dan 40. Kita tidak mengetahui berapa lebar, panjang dan lebar foto. Cuma diketahui jaraknya dikasih dari atas ke bawah 3 cm, kiri kanan 5 cm, dan yang ke bawah itu kita tidak tahu berapa jaraknya. Pertanyaannya berapa lebar karton di bagian bawah yang tidak tertutup oleh foto tersebut. Petunjuknya adalah foto dan karton tersebut sebangun. Oke, langsung kita bahas. Yang pertama, ini pertanyaannya berapa lebar karton di bagian bawah yang tidak tertutup oleh foto tersebut. Kita pakai perbandingan. Panjang foto kita bandingkan dengan panjang karton. Karena ini sebangun, jadi kita bandingkan. Sama dengan lebar foto dibagi dengan lebar karton. Panjang foto kita tidak ketahui, tapi kita bisa cari. Panjang karton adalah 50. Sedangkan sisi kiri dan sisi kanan itu berjarak 5 cm. Jadi 50 dikurang 5 dan dikurang 5 lagi. Per panjang karton adalah 50 cm. Kemudian lebar foto tidak diketahui. Karena kita tidak tahu jarak yang di bawahnya itu, maka kita tulis aja dulu lebar foto dan lebar kartonnya adalah 40 cm. Kita hitung 50 kurang 5 dan kurang 5 adalah 40. Per 50 sama dengan lebar foto per 40. Kita mau mencari lebar foto, maka kita kalikan silang dengan 50. Jadi lebar foto kali 50. Dan 40 dikali dengan 40. Kali silang ya. Kemudian mencari lebar foto adalah 40 dikali 40. Yang tadinya 50 itu kita pindah ke sebelah kanan sama dengan jadi bagi. Jadi 40 kali 40 per 50. Kita hitung lebar foto sama dengan 40 dikali 40 adalah 1600 dibagi 50. 1600 dibagi 50 adalah 32 cm. Jadi lebar foto adalah 32 cm. Oke, kita lanjut. Jadi berapakah jaraknya atau A itu? Kita ketahui tadi lebar foto itu adalah lebar karton adalah 40 cm. Maka dikurang 40 dikurang yang jarak di atas 3 cm dan
Lebar foto adalah 32, maka 40 kurang 3 dan dikurang 32. Maka dapatnya adalah 5 cm. Jadi jarak foto sampai ke bawah itu adalah 5 cm. Contoh ketiga. Nah, ini contoh ketiga beda karena bagaimana kalau misalkan ini tidak ada gambarnya. Contoh, dalam segitiga XYZ dan segitiga PQR, diketahui sudut Y 80 derajat, 7Z 46 derajat, sudut Q 54 derajat, dan sudut R 80 derajat. Buktikan kedua segitiga tersebut sebangun. Jadi ini sudah sebangun, kita tinggal membuktikan bagaimana caranya. Yang pertama, kita lihat segitiga XYZ. Itu tidak lengkap sudutnya. Sudut Y ada, sudut Z ada, dan ternyata yang tidak ada adalah sudut X. Berarti mau mencari sudut X, ingat jumlah besar sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Maka mau mencari sudut X, berarti 180 dikurang dengan 80 dan 46. Karena Y dan Z itu adalah segitiga XYZ. Kemudian 180 dikurang 126, jadi sudut X sama dengan 54 derajat. Lanjut kita menuju ke segitiga PQR. Sudut Q ada 54, sudut R ada 80 derajat. Berarti yang tidak ada adalah sudut P. Mencari sudut P sama dengan 180 derajat dikurang dengan sudut yang diketahui yaitu sudut Q 54 dan sudut R 80. Jadi sudut P sama dengan 180 derajat dikurang 134 derajat. Maka sudut P sama dengan 46 derajat. Berarti kita tinggal melakukan pemasangan sudut-sudut yang bersesuaian. Yang mana yang sama? Kita mulai dari sudut X, itu sama dengan sudut Q, yaitu sama-sama 54 derajat. Jangan salah pasang ya. Kemudian sudut Y sama dengan sudut R, karena sama-sama 80 derajat. Dan sudut Z sama dengan sudut P, yaitu sama-sama 46 derajat. Kemudian syarat yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Cara mencari sisi yang sebanding ini bisa dengan digambar, tapi kalau digambar memerlukan waktu yang cukup banyak. Jadi untuk lebih mudahnya kita bikin dulu ini misalkan persamaan 1, persamaan kedua, dan persamaan ketiga. Yang pertama kita pasangkan persamaan 1 dan 2. Yaitu XY dan banding dengan QR. Dari mana dapatnya? Dari sini. XY, jadi kita tulis XY. Kemudian QR, kita tulis QR. Jadi seperti itu. Karena kita mau mencari pasangan persamaan 1 dan 2. Kemudian berikutnya persamaan 2 dan 3 kita pasangkan. Kita lihat persamaan 2 berarti YZ dengan RP. Kita tulis YZ banding RP. Tidak perlu ditulis angkanya karena kita tidak ketahui panjangnya berapa. Kemudian yang terakhir adalah 1 dan 3. Berarti XY banding XP, KP. Jadi seperti itu perbandingan sisi yang bersesuaian. Karena memenuhi kedua syarat maka bangun segitiga XYZ dan segitiga PQR terbukti sebangun. Contoh yang keempat, dalam segitiga KLM dan segitiga STU diketahui panjang sisi KL 8 cm, LM 10 cm, KM 12 cm, ST 4 cm, SU 6 cm, dan TU 5 cm. Buktikan kedua segitiga tersebut sebangun. Ini juga disuruh membuktikan. Beda dengan contoh nomor 3 tadi. Kalau contoh nomor 3 diketahui sudut-sudutnya. Kalau contoh nomor 4 diketahui adalah sisi-sisinya. Persamaannya adalah sama-sama tidak mempunyai gambar. Oke, pertama kita pasangkan dulu sisi-sisi yang bersesuaian. Untuk lebih mudahnya kita cari masing-masing dalam segitiga KLM dan segitiga STU ini yang paling pendek. Untuk segitiga KLM yang paling pendek adalah KL, segitiga STU adalah ST. Jadi KL banding ST yaitu
8 cm dan 4 cm kita bandingkan. Kemudian sama-sama kita bagi 4, jadi dapatnya 2:1. Kemudian kita bandingkan lagi yang paling panjang dari kedua segitiga tersebut. Yang paling panjang KM berbanding dengan SU. KM itu 12 cm dan SU sama dengan 6 cm. Jadi 12:6, sama-sama kita bagi 6, jadinya 2:1. Dan yang terakhir yang sedang atau sisanya yang belum dituliskan adalah LM banding TU, yaitu 10 cm berbanding dengan 5 cm. Sama-sama kita bagi 5, jadi dapatkan 2:1. Syarat berikutnya adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Ini kita tulis, ini persamaan 1. Oke, sebelumnya ingat ini ada segitiga KLM dan segitiga STU. Untuk persamaan 1, huruf yang belum dituliskan adalah dari panjang sisi KL. Oke, kita ulang. Yang belum ditulis KL. Yang belum ditulis dari KL itu adalah huruf M, berarti ini adalah sudut M. Sedangkan pada segitiga STU yang belum dituliskan adalah U, maka sedapatkan sudut U. Dan itu sama besarnya. Dan kita tidak perlu menuliskan berapa derajat karena tidak diketahui pada soal. Kemudian pada persamaan yang kedua, yang belum dituliskan pada KLM itu adalah huruf L. Maka sudut L, dan segitiga STU yang belum dituliskan adalah T. Maka sudut T. Maka sudut L sama dengan sudut T. Dan yang terakhir, persamaan ketiga, yang belum dituliskan pada segitiga KLM, hurufnya adalah huruf K. Dan pada segitiga STU, yang belum dituliskan adalah huruf S. Maka sudut K sama dengan sudut S. Karena memenuhi syarat sisi yang bersesuaian sebanding dan sudut yang bersesuaian sama besar, maka segitiga KLM dan segitiga STU terbukti sebangun. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.